kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di ruang kelas ini guna melakukan diskusi bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Niken SEMSI CTA ACPA yang belum sempat hadir pada hari ini, dan juga teman-teman sekalian yang menyempatkan waktu untuk hadir dalam sesi diskusi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai siklus pendapatan. Untuk mengesingkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama. Aktivitas bisnis siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Pelanggan dan penagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Pelanggan dan penagih kas. Seluruh aktivitas bisnis yang berkaitan dengan penerimaan kas termasuk dalam siklus pendapatan. Untuk itu, setiap perusahaan harus memiliki siklus pendapatan yang terstruktur dengan baik, ataupun aktivitas siklus pendapatan yang terbentuk dengan seiring berjalannya perusahaan tersebut beroperasi. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah untuk memberikan produk yang tepat pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Billing and accounts receivable atau penagihan dan piutang usaha adalah proses yang berupa penagihan pembayaran baik secara tunai ataupun dalam bentuk cicilan kepada customer yang tentunya sudah disetujui oleh kedua belah pihak, dan sekaligus melakukan pendataan terhadap data konsumen piutang. Cash collection, penagihan kas adalah proses yang berupa lanjutan dari proses billing and account receivable, yaitu bagaimana cara produsen menangani dari hasil penjualan sebelumnya, bagaimana cara mengatur uang akan sampai ke tangan produsen itu sendiri, dan selanjutnya diproses untuk disimpan ke bank ataupun akan dikelola lebih lanjut. Dan adapun 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan dalamnya beserta proses penjualannya. Yang pertama, entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap. Yang pertama, mengambil pesanan dari pelanggan. Yang kedua, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan. Dan yang ketiga, memeriksa persediaan. Dan adapun yang kedua, pengiriman proses ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan, dan yang kedua, mengirim pesanan tersebut. Baik, terima kasih. Saya berikan kepada materi selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya penagihan kas melibatkan yang pertama penagihan ke para pelanggan, yang kedua memelihara data piutang usaha, yang keempat penagihan dan piutang usaha. Penagihan kepada pelanggan adalah proses bagaimana mendapatkan hasil setelah melakukan penjualan barang, yaitu penagihan sejumlah uang kepada konsumen. Prosedur sistem penagihan piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan piutang mengirimkan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan. Yang kedua, bagian penagihan mengirimkan tagihan untuk melakukan penagihan kepada debitur. Yang kelima, penagihan kas atau cash collection. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penagihan kas. Kasir, orang yang melapor pada bendahara menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Oleh karena kas dan cek dari pelanggan dapat dicuri dengan mudah. Baik, saya silakan materi ketiga. Selanjutnya itu siklus pendapatan dan perusahaan penting. Yang pertama,
Pengertian siklus pendapatan penting. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Siklus ini memproses transaksi yang menggambarkan peristiwa ekonomi berikut. Pertama itu penjualan kas, pengeluaran kredit, penerimaan kas, permintaan barang, penerimaan barang, mencatat kewajiban untuk membayar barang dan membayar untuk barang itu. Tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai perusahaan dalam pelaksanaan siklus pendapatan yaitu yang pertama, mencatat permintaan penjualan secara tepat dan akurat. Kemudian, memverifikasi kelayakan kredit konsumen. Mengirimkan barang atau memberikan jasa tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Melakukan penagihan kepada konsumen pada waktu dan tepat dan dengan cara yang benar. Mencatat dan mengklarifikasikan penerimaan kas secara tepat dan akurat. Mengirimkan uang ke pemasok yang tepat. Menjamin semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan. Mencatat dan mengklarifikasikan pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. Bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan ini? Guna mencapai tujuan ini, pihak manajemen harus membuat beberapa keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, sejauh apakah produk dapat dan harus disesuaikan dengan tiap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian selanjutnya, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan diamanahkah persediaan tersebut ditempatkan. Kemudian bagaimana seharusnya barang dagang dikirim kepada para pelanggan? Haruskah perusahaan melakukan fungsi pengiriman sendiri atau melakukan pihak ketiga yang mengharuskan diri dalam pengiriman? Selanjutnya, entry pesanan penjualan. Angka ini mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam mengumpulkan dan memproses pesanan pelanggan, keputusan-keputusan penting dan kebutuhan informasi. Yang pertama, kebutuhan tentang kebijakan kredit, termaksud persetujuan kredit informasi mengenai persediaan dan status kredit pelanggan dari pengendalian persediaan masing-masing. Selanjutnya, bagaimana data pesanan pelanggan diterima pada awalnya merupakan hal yang penting bahwa semua data yang dibutuhkan untuk memproses pesanan tersebut dikumpulkan dan dicatat secara akurat. Oleh sebab itu, pemeriksaan edit berikut ini harus dilakukan dengan memastikan akurasi yang menyeluruh. Pertama, pemeriksaan validitas, uji perlengkapan. Yang kedua, uji kewajaran. Yang ketiga, persetujuan kredit. Persetujuan kredit terbagi menjadi dua. Yang pertama, otorisasi umum batas kredit. Yang kedua, otorisasi khusus atau pemeriksaan batas. Langkah berikutnya adalah menetapkan apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut. Dokumen output dari sales order entry. Yang pertama, pesanan penjualan. Yang kedua, slip pengepakan. Yang ketiga, kartu pengembalian barang. Entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap. Yang pertama, sales order entry atau entry pesanan penjualan adalah suatu kegiatan utama pendapatan di mana perusahaan akan mendapatkan atau pendapatan atau revenue dari pelanggan atau konsumen dari aktivitas penjualan. Di dalam proses ini akan terjadi beberapa aktivitas, diantaranya menjawab permintaan pelanggan, mengambil pesanan penjualan, persetujuan kredit apabila barang tersebut akan dibayarkan secara berangsur, dan sekaligus memeriksa persediaan barang yang diinginkan konsumen. Selanjutnya, mengambil pesanan dari pelanggan adalah proses yang berupa
pengembalian data jumlah pesanan customer yang selanjutnya untuk diproses lagi sesuai aturan yang sesuai. Yang kedua, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan adalah proses yang dimana mengurusi dan sekaligus menyelidiki siapa saja calon kreditur yang telah memenuhi syarat untuk pengembalian barang yang nantinya akan diproses dan akan disetujui penjualan kreditnya, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan dan juga menentukan harga pokok jasa. Selanjutnya, di mana memeriksa ketersediaan adalah proses pemeriksaan jumlah stok barang yang akan dijual ke pasaran. Apakah sudah memenuhi dan sesuai permintaan calon konsumen atau belum? Bila belum, maka akan diadakan proses lanjut. Selanjutnya, kebutuhan informasi dan prosedur, yaitu menentukan ketersediaan, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan, menentukan harga produk dan jasa, menetapkan kebijakan mengenai retur, penjualan dan garansi, pengiriman metode untuk mengirim barang, pengiriman, menentukan metode pengiriman, yaitu in-house adalah salah satu kegiatan atau praktik yang dilakukan dengan mengandalkan tenaga kerja internal serta aset lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Outsource merupakan suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja user dengan perusahaan penyewa tenaga kerja vendor, di mana perusahaan pemberi kerja meminta kepada perusahaan penyedia tenaga kerja menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan pemberi kerja. Jumlah fisik dibandingkan dengan kuantitas pada kartu penyambilan dan slip pengupakaan. Beberapa tempat pemeriksaan dibuat dan dokumen pengiriman dipersiapkan. Penagih dan piutang usaha. Dua aktivitas yang dilakukan pada setiap siklus pendapatan ini adalah: yang pertama, invoice customers adalah lembaran yang memiliki fungsi dan diberikan kepada pelanggan untuk transaksi tertentu. Selanjutnya, maintaining customer account adalah proses bagaimana seorang produsen mengelola data-data konsumen agar sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai arsip perusahaan dan juga pengolahan uang hasil penjualan tersebut. Selanjutnya, jenis sistem penagihan. Dalam sistem setelah penagihan, faktur dipersiapkan setelah konfirmasi bahwa barang-barang tersebut dikirim. Selanjutnya, dalam sistem pra-penagihan, faktur dipersiapkan tetapi tidak dikirim sesegera pesanan disetujui. Metode-metode pengurusan piutang dagang. Yang pertama, metode faktur terbuka. Para pelanggan hanya membayar sesuai jumlah setiap faktur penjualan. Yang kedua, metode pembayaran gabungan. Pelanggan membayar sesuai dengan jumlah yang diperlihatkan dalam laporan bulanan. Terima kasih. Ya. Kebutuhan informasi dan prosedur. Apakah contoh informasi tambahan yang seharusnya dilakukan? Pertama yaitu respon terhadap pertanyaan pelanggan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi dan mengirim pesanan. Yang ketiga, persentase penjualan. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Yang kelima, analisis pangsa pasar dan tren penjualan. Yang keenam, analisis profitabilitas berdasarkan produk, pelanggan dan area penjualan. Penagihan kas terbagi menjadi dua, yaitu kasir dan fungsi piutang. Keputusan penting dan kebutuhan informasi, yaitu pentingnya pengurangan pencurian kas. Fungsi penagihan piutang dagang seharusnya tidak mempunyai akses fisik ke kas atau cek. Fungsi piutang dagang harus mampu mengidentifikasi sumber suatu pengiriman uang dan faktur aplikasi harus dikredit. Pengendalian, tujuan, ancaman, dan prosedur. Di dalam siklus pendapatan, SIAS yang didesain dengan baik harus menyediakan pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini dicapai. Yang pertama, semua transaksi telah diotoritaskan dengan benar, dicatat dengan valid, disahkan lalu dicatat. Semua transaksi dicatat dengan akurat. Aset yaitu kas, persediaan dan data dijaga dari kehilangan ataupun pencurian.
aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan efektif. Kebutuhan informasi siklus pendapatan dan model data. SIA didesain untuk mengumpulkan, proses dan menyimpan data kegiatan bisnis agar manajemen mendapatkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Kebutuhan informasi siklus pendapatan yaitu data operasional. Data operasional dibutuhkan untuk mengawasi kinerja dan melakukan tugas-tugas rutin, yaitu merespon pertanyaan pelanggan mengenai saldo akun dan status pesanan. Yang kedua, memutuskan apakah kredit pelanggan tertentu dapat ditambah atau tidak. Yang ketiga, menentukan persediaan. Yang keempat, memilih metode untuk mengirim barang. Ya. Selanjutnya, kebutuhan informasi siklus pendapatan, informasi sekarang dan masa lalu. Informasi yang lampau dan yang saat ini diperlukan agar manajemen dapat membuat keputusan strategis, yaitu berikut. Yang pertama, menentukan harga produk dan jasa. Yang kedua, menetapkan kebijakan mengenai rate penjualan dan garansi. Yang ketiga, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan. Yang keempat, menentukan kebutuhan pinjaman jangka pendek. Dan yang kelima, merencanakan kampanye pemasaran yang baru. Kebutuhan informasi siklus pendapatan mengenai penilaian kinerja. Sistem informasi akuntansi juga harus menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja proses yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu respon terhadap pertanyaan pelanggan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi dan mengirim pesanan. Yang ketiga, persentase penjualan yang dibutuhkan pemesanan ulang. Yang keempat, tingkat dan tren kepuasan pelanggan. Yang kelima, analisis pangsa pasar dan tren penjualan. Yang keenam, analisis profitabilitas berdasarkan produk, pelanggan, dan area penjualan. Yang ketujuh, volume penjualan dalam dolar dan jumlah pelanggan. Yang kedelapan, keefektifan iklan dan promosi. Yang kesembilan, kinerja staf penjualan. Dan yang terakhir, pengeluaran piutang ragu-ragu dan kebijakan kredit. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari semua materi yang telah dibawakan dalam pemateri tadi, yaitu siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang terkait dan terus berulang, dan menyediakan barang dan jasa ke pelanggan, kemudian menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Ada 4 kegiatan besar yang dalam siklus pendapatan ini. Yang pertama itu ada entry pesanan penjualan atau sales order entry. Yang kedua ada pengiriman atau shipping. Yang ketiga ada penghasilan dan piutang, billing and account receivable. Yang keempat ada penghasilan kas atau cash collection. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Kurang dari